Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Puji Tuhan untuk kebangkitan Yesus. Haleluya. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Amen. Dia dibangkitkan untuk menyatakan kita benar. Kebangkitan Yesus bukanlah pembayaran, tetapi tanda terima yang membuktikan bahwa kita benar. Tanda terima yang membuktikan kita benar. Saudara bilang, hutang saya sudah lunas. Mana? Tandanya mana? Penyakit saya sudah disembuhkan. Tandanya mana? Persoalan saya sudah dibebaskan. Tandanya mana? Masa depan saya sungguh ada harapan tidak akan hilang. Semua keturunan saya diberkati. Mana tanda terimanya? Waktu Yesus bangkit, tanda terima yang dia berikan untuk saya dan saudara. Bukan sekedar pembayaran, tapi tanda terima. Kalau saudara sudah punya tanda terima, kapan-kapan saja saudara boleh ambil. Betul ya saudara, kalau saudara beli barang, nih tanda terima saya kasih. Nanti kamu ambil. Saudara tinggal datang dan mengambil. Dengan iman ambil semua yang saudara perlukan. Haleluya. Masa depan saudara sudah ada tanda terimanya. Sukses, haleluya. Rumah tangga sudah ada tanda terimanya. Bahagia dan diberkati, amin. Apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil karena sudah ada tanda terimanya. Jangan ragu. Ada yang bilang, Tuhan dengar beta pendoa. No way. Tuhan sebelum kamu doa, Tuhan sudah dengar. Dan kalau sampai kamu berdoa, Tuhan jawab lebih dari yang kamu doakan lagi. Haleluya. Umat Tuhan, semuanya bilang di kiri kanan, masa hidupmu sudah ada tanda terima sukses. Bilang di kiri kanan kayak begitu. Haleluya. Jadi jangan bimbang dan ragu-ragu. Kita menjadi orang-orang yang full confidence. Haleluya. Umat Tuhan, iblis dan hukum Taurat tidak dapat menuduh kita lagi. Amin saudara. Iblis dan hukum Taurat tidak bisa menuduh kita lagi. Allah harus mengampuni dosa kita dengan benar. Jika Tuhan hanya mengampuni kita dengan belas kasihan, lalu di manakah kebenarannya? Dia harus mengampuni kita dengan benar, yaitu mati. Tidak saja bilang, oh saya mengasihi dunia. Karena Tuhan mengasihi dunia, cara yang benar harus mati. Baru iblis tidak bisa menuduh Tuhan. Jika Tuhan tidak benar, Dia tidak menghukum dosa. Dan semua alam semesta akan hancur. Tapi Dia menghukum dosa dengan cara mengambil semua akibat dosa itu. Dia tanggung. Haleluya. Agar alam semesta termasuk umat manusia boleh hidup dalam kesentosan dan kebahagiaan. Umat Tuhan, kalau nanti kita baca dalam Yeskiel 28, di sana saudara yang kasih Yeskiel 28 ayat 13, 14 dan 15. Saya jelaskan saja, saudara ingat. Yeskiel 28 ayat 13 sampai 15 berbicara tentang Tuhan menciptakan Lucifer, atau Lucifer diciptakan dengan kekayaan. Karena dalam ayat dari ayat 13 itu dikatakan bahwa segala sesuatu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus dan sebagainya, oke? Semuanya itu diberikan kepada Lucifer. Jadi Lucifer diciptakan dengan kekayaan, permata yang berharga, permata dari segala jenis. Bayangkan, dia punya sendok makan permata, tongkat permata, alat sikat gigi permata. Tongkat golf permata, sepatu permata, kos kaki juga ada permata di kiri kanan. Pernak-pernik di dadanya itu semuanya permata. Makan juga permata. Dia berak juga permata.
Nggak bisa bayangkan, Lucifer begitu dahsyat. Nah, dan selain dia kaya karena segala yang mulia, batu-batu yang mahal diberikan, dia diberikan alat musik yang luar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi, Lucifer itu penjaga kebenaran. Sekarang saya tanya saudara, kalau polisi dan tentara bertembak, kira-kira nasib kita bagaimana? Bagaimana kawan kalau polisi lawan tentara? Saudara minta tolong siapa? Hancur kita. Sekarang Lucifer, dia sebagai penjaga kebenaran. Dia berontak terhadap Tuhan. Satu-satunya apa? Exit dia dari sorga, buang ke bumi ini. Supaya dia tidak mempengaruhi yang lain. Karena kebenaran sudah mulai diobok-obok. Dia mulai roba-roba sedikit. Saya mau jadi Tuhan supaya benar. Makanya Tuhan langsung exit, buang dia ke di dunia ini. Nah, oke? Kejadian 3 ayat 24. Kita mesti tahu ini. Saudara bilang, ini terlalu jelimet. Tidak, firman Allah tidak jelimet. Dengar saya arahan. Buka YouTube kalau tidak ngerti. Dengar, Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan itu. Lucifer turun ke bumi, dia pakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Di sorga dia tidak punya kesempatan lagi, buang ke bumi, dia menggoda. Makanya pada waktu Adam dan Hawa keluar dari Eden, Tuhan, kerub-kerub itu adalah makhluk roh, makhluk surgawi. Satan kalau modern ini, saudara yang terlatih untuk menjaga dengan pedang, sehingga jangan lagi makan pohon kehidupan. Cukup pengetahuan dan baik, kamu udah makan, jangan lagi pohon kehidupan. Nanti ada waktunya kita akan makan buah pohon kehidupan. Jadi saudara yang kasih, itulah kerub-kerub, mereka penjaga kekudusan Allah. Nah, sekarang kalau saudara baca dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 8, dikatakan begini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya datang juga iblis. Jadi datang ke gereja, kadang-kadang iblis juga ikut kita, saudara yang kasih. Dia potong di jalan lalu kita memaki, saudara yang kasih. Iya. Saya pernah jalan kaki begini, saudara yang kasih. Suatu pendeta, saudara yang kasih, pakai pakaian resmi, satu nona potong, dia memaki itu nona. Jadi jangan bilang pendeta lalu setan jauh, justru setan menghalangi langsung. Lihat, waktu menghadap hadirat, makanya lihat, kalau saudara niat mau pi dansa-dansi, pakaian tidak terganggu, karena air pun tidak basah. Tapi kalau mau berdoa, pakaian kering juga kasih basah. Baru bilang saudara pakaian. Nah, itu hebatnya, saudara kasih. Penipuan, saudara kasih. Kenapa? Kita menghadap Tuhan, setan juga itu. Bilang kiri kanan, jangan takut, Roh Kudus menyertai. Nah, ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dia jawab bilang apa? Dari perjalanan mengelilingi dan jelajah bumi. Kira-kira dia lewat Esau? Dia lewat Tofa? Jalan Nangka? Jalan Salaksa dia lewat, apalagi jalan Nangka? Ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku VLC itu? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, seperti VLC. Amin. Amin. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, meskipun iblis sudah jatuh dengan cara yang menyimpang, dia masih percaya bahwa dia adalah penjaga kebenaran Yahweh atau kebenaran Allah. Setan masih seolah-olah dia berperilaku bahwa dia itu belum pernah dibuang dari sorga. Dia masih sebagai oknum penjaga kebenaran Yahweh atau kebenaran Allah. Ya. Saudara yang kekasih, pekerjaan iblis yaitu dia masuk
menyusup lewat hukum-hukum Allah, hukum Taurat termasuk, agar manusia lebih mengutamakan hukum-hukum termasuk hukum Taurat, sehingga manusia mengabaikan Kristus. Dia tahu bahwa kekuatan dosa adalah hukum Taurat, sehingga dia akan memberitahukan kepada Adam bahwa Adam, kamu mampu melakukan hukum Taurat, tanpa Yesus pun kamu bisa. Dan saudara, banyak keturunan Adam yang belum percaya Yesus, mereka masih percaya Taurat. Dan itulah keberhasilan Lucifer, dia menipu manusia agar manusia percaya dengan Taurat dia selamat. Padahal Taurat hanya seperti cermin yang menunjukkan manusia itu ada kotor, ada dosa. Tapi cermin tidak bisa merubah sedikit bedak yang salah di bibir. Umat Tuhan, Mazmur 89:14, di situ dikatakan, keadilan dan hukum adalah tempat tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Tuhan, dia bertahta di atas tahta yang namanya apa, saudara yang kasih? Keadilan. Kasih setia berjalan di depan. Jadi rencana jahat iblis adalah membuat Allah mengkompromikan kebenarannya dengan manusia yang ia kasihi yang telah mengecewakannya. Jadi manusia sudah kecewa, iblis datang mempengaruhi Tuhan supaya kekecewaan Tuhan dikompromikan supaya Yesus nggak usah matilah, pakai cara lain. Iblis berharap supaya Tuhan mengkompromikan kebenarannya untuk menyelamatkan manusia. Karena iblis percaya bahwa jika itu terjadi kompromi, tahta Tuhan akan berpindah dan dialah yang dapat merebut tahta itu. Makanya saudara lihat kenapa Yesus bergumul sampai keringatnya menjadi darah. Karena iblis berusaha untuk membatalkan dan menggagalkan dia. Bahkan dia sempat berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi saudara lihat, kebenaran Allah tetap, karena Tuhan bertahta di atas kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan mengharuskan Yesus mati, menanggung segala penyakit kita, menanggung segala dosa kita. Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru dalam Yohanes 8 ayat 3-12. Orang-orang Farisi tidak begitu tertarik untuk menegakkan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Jika mereka menegakkan hukum Tuhan atau hukum Taurat, mereka akan melempari wanita itu di mana dia ditangkap. Jadi ketika wanita itu tertangkap basah dalam berzina, harusnya hukum Taurat itu sudah membenarkan, yaitu lempar dia aja. Saudara lihat? Lempar, karena itu sudah tulis. Seperti bayar pajak, itu sudah tulis. Saudara nggak bisa bilang, tanya Menteri Keuangan, ibu boleh bayar pajak kok? Karena ini uang banyak. Gak perlu tanya-tanya. Eksekusi, bayar pajak. Lempar. Tapi mereka tidak lempar. Artinya apa? Mereka tidak serius melakukan hukum Taurat. Padahal mereka ahli Taurat. Seperti ahli berenang yang tenggelam karena dianggap tidak tahu berenang. Itu namanya bunuh diri. Dan mereka bunuh diri mereka dengan cara apa? Membawa perempuan itu datang berjumpa dengan Yesus. Dan kita tahu bahwa ketika mereka perhadapkan perempuan itu dengan Yesus, tujuan mereka adalah untuk menangkap Yesus melakukan sesuatu yang mengkompromikan hukum Allah. Jadi mereka harusnya melempar, tapi tidak. Jadi mereka coba mau menjerat Yesus. Aneh. Orang yang bersalah tidak dihukum, orang yang benar dihukum. Itulah dunia sekarang. Kita waspada, karena bisa saja kita menjadi korban seperti itu. Umat Tuhan, iblis tidak begitu tertarik untuk menyerang kita dibandingkan dengan menyerang tahta Tuhan. Tujuan iblis adalah menempatkan Tuhan dalam dilema untuk melihat bagaimana dia bisa benar namun berbelas kasihan. Aduh, saya menghukum manusia, tapi saya tidak tegak melihat manusia atau Kristus. Saya mengasihi manusia, tapi mengapa
saya mesti kirim Yesus. Nggak usah. Dengan cara lain. Nah, iblis kompromi supaya jangan sampai Yesus mati dan dikorbankan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak melayani cara setan. Haleluya, bersyukur. Karena Tuhan lebih mengasihi saya dan saudara. Dengan cara apa? Tidak kompromikan kebenaran. Sekalipun Yesus sebut dosa, sekalipun dia tanpa dosa. Supaya terbukti bahwa Allah adil dan benar. Haleluya. Umat Tuhan, Yesus tidak tertekan oleh pertanyaan yang berulang-ulang dari orang Farisi. Bahkan Alkitab berkata, Yesus tunduk dan apa saudara? Dia menulis. Saudara, mereka ngomong Yesus tetap menulis. Apa yang kita dapatkan di sini? Yesus tertunduk supaya saya dan saudara diangkat kembali. Yesus tertunduk supaya perempuan yang berdosa itu bisa diangkat kembali. Dia tulis. Dan karena mereka ngotot bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan perempuan ini? Yesus hanya bertanya, siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Saudara tahu kisahnya bukan? Masing-masing pasang gigi aktret. Padahal tidak ada gigi aktret. Hilang. Lalu Yesus angkat kepala. Di mana mereka? Oh, mereka udah pergi. Yesus bilang, kamu juga pergi. Aku tidak menghukum engkau. Amin. Dengar saudara, saya enggak salah. Tuhan tidak pernah menghukum kita lagi karena Kristus telah menanggung itu di kayu salib. Kenapa penghasilan kita tidak bertambah? Kita hanya malas saja. Kemarin orang bilang, tuh mesin tua-tua 59 tahun mau belajar jamu lagi. Kalau bisa bikin jamu kenapa sih? Kalau bisa bikin rakit pupuk bisa menyehatkan tanaman kenapa tidak? Dengan kata lain begini, kita tidak diberkati bukan karena dosa, cuman kita tidak mau untuk menggunakan kaki tangan kita. Makanya di rumah saya dilarang keras bangun jam 6. Kenapa? Kalau kamu bangun 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 baru bangun. Itu nasi sudah kering, sudah diambil oleh orang lain. Jadi kamu bilang, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Lewat. Bukan karena Tuhan tidak berkati. Kita tidak siap menerima berkat. Kenapa orang tidak sekolah kaya? Karena sekolah tidak menjamin orang kaya. Justru banyak yang dia tahu, banyak dia punya alasan untuk tidak melangkah. Ada satu ibu dan bapak datang di dokter. Dokter kasih resep. Ini ibu 3 kali, 1 hari 3 kali ya. Dia terima itu resep, pulang ke kampung. Tiap hari dia bagi, tarik sepotong, makan, minum. Itu resep, bukan obat, resep. Kan dokter ini minum 3 kali 1. Jadi pikirannya polos. Pulang robek 3 kali 1. Habis itu sudah pergi kembali dokter periksa, kok ibu sehat? Minum ke mana? Kok dokter 3 kali saja biar robek pelan-pelan minum saudara. Yang salah saja bisa sembuh, apalagi yang benar. Nah, para ahli bilang begini, Laut Merah itu tidak dibelah oleh Musa, itu hanya sampai di lutut. Nah bayangkan, kereta Mesir itu lebih tinggi dari ini gedung, tinggi. Bayangkan, Mesir tinggi 12 meter itu kereta, tenggelam di lutut yang begini. Itu kan mujizat. Amin saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu menghukum kita. Kita yang mesti perbaiki kinerja kita. Amin saudara. Dan yang paling parah, dia bilang dia suka rembat kalau dia ada levi-levi rembetan. Dia ada kirim-kirim supaya mimpi buruk. Nah, tadi malam hantu hampir sambar sambeta. Burung kutilang yang lewat karena saking terobsesi dengan setan-setan, dia bilang hantu. Padahal itu bukan. Burung walet yang bikin sarang di sebelah lewat, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak punya hukuman untuk saya dan saudara. Pulang dan diberkati oleh Tuhan. Amen.
Coba buka tangan, katakan, ini tangan sudah diberkati. Rajinlah tanganku, katakan. Nah, rajin begini, rajin apa? Ini rajin apa? Rajin lipat tangan. Salah, rajin berdoa, lipat tangan lagi. Sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Nah, saya mau baca ayat terakhir untuk kita semua. Saudara masih ingat? Matius 6 ayat 33. Keluarkan di sana. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Nah, dengar baik, perhatikan, jangan kasih hilang ayat itu. Seringkali orang sudah cari kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu apa? Rumah Tuhan, tanda salib, rumah yang itu kerajaan Allah. Oke, bolehlah, silahkan. Saya tidak persoalkan itu. Hanya tidak dan kebenaran yang ini. Karena Tuhan kalau benar artinya apa? Coba lihat sini. Kalau benar, beta mengampuni dan dia terus puenak lah, son bisa Tuhan. Saya sekali-kali masih punya sakit hati sedikit Tuhan. Nah, itu yang membuat banyak orang tidak dapat apa-apa. Karena cari kerajaan Allah dan ketidakbenaran. Maka yang lain tidak ditambahkan. Yang ditambahkan apa? Kekurangan memburu engkau. Penyakit memburu. Kenapa? Karena orang cari kerajaan Allah dan tidak kebenaran. Padahal saudara tahu, kebenaran memungkinkan Tuhan memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya baca tulisan ini, perhatikan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk sadar bahwa saya memerlukan kebenaran dan saya pemburu kebenaran. Katakan amin. Ketika kita menjadi pemburu kebenaran, perhatikan ini. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Saya pernah punya mentor, sudah almarhumah. Semua anak-anak termasuk mentor saya ini, papanya pendeta. Mereka bilang kepada papanya, Papa, kita ini jadi pendeta susah nanti. Karena mereka ditempatkan dari Maluku, Tanimbar, datang di Keva, masuk di kampung. Mereka sangat miskin sampai anak-anak bilang, Papa kita akan miskin begini terus-menerus. Papanya bilang, percayalah, cari Tuhan dan kebenaran. Kebenarannya Papa dipanggil oleh Tuhan. Saudara tahu, semua anak-anaknya, salah satu anak yang besar, profesor, doktor ahli fisika dan sastra Amerika Serikat. Luar biasa? Luar biasa? Karena kebenarannya. Bukan kerajaan. Kerajaan itu bisa saja merek agama Kristen. Dan banyak orang punya agama Kristen, punya kerajaan Allah. Tapi mereka tidak berani eksekusi kebenaran dalam. Kasih perpuluhan aja takut. Doa aja hitung-hitung. Puasa apalagi. Pengampunan apalagi. Belas kasihan apalagi. Ini bukan penghukuman. Ini berita anugerah untuk saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan Dia dapat merubah situasi dan keadaan. Dan Dia memberikan semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Dia memberi kepada kita yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin perasaan kita mengganggu kita. Oh, kamu belum cukup. No, jangan layani perasaan saudara. Saudara layanilah firman Allah. Amin. Layanilah kebenaran. Akuilah kebenaran. Carilah kebenaran. Dan terapkan dalam hidup saudara. Dan saudara setuju dengan saya, mari kita bangkit berdiri, kita respon dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, jangan pedulikan perasaan saudara. Perasaan saudara tidak boleh mengganggu saudara. Pikiran kita boleh ada. Jangan-jangan saya tidak dapat, jangan-jangan saya gagal, jangan-jangan begini. No, pikiran perasaan saudara ada karena manusia. Tapi dengar, kita hidup karena kebenaran. Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa, biarlah kita semua menjadi pemburu-pemburu kebenaran. Orang-orang yang mencari kebenaran. Tuhan melihat hati kami pada pagi hari ini.
dimanapun kami berada. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah kami bukan saja mencari kerajaan Allah, memiliki tanda-tanda bahwa kami adalah orang Kristen beragama, tapi biarlah kami menjadi pemburu-pemburu, pencari-pencari kebenaran, penjaga-penjaga kebenaran, pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Mari umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Karena pada Tuhan ada kebaikan-kebaikan, ada berkat-berkat, ada kesembuhan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Mari saudara, jangan izinkan perasaanmu mengganggu engkau. You are blessed, engkau diberkati, engkau disenangi oleh Allah, engkau sangat dikasihi oleh Allah. Haleluya, bangkit, bangkit, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Thank you Lord. We worship you, we praise you. Hallelujah. Oh, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa aku menjadi orang benar dan saya mencari kebenaran. Karena Kristus adalah pokok kebenaran itu Bapa. We worship you, we praise you. Oh, bangkitlah, bangkitlah umat Allah. Lihat bahwa engkau adalah orang benarnya Allah. Bebas dari rasa tertuduh dan bersalah. Kejarlah kebenaran, rindukan kebenaran, milikilah kebenaran, belilah kebenaran. Thank you Jesus, haleluya. Rika pakata karara basyara. Mari saudara menghampiri Tuhan. Urala basyiki arara bakata karara basyara. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. In Jesus name we praise, we honor you Father God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Orang benarnya Allah bisa katakan amin. Amin. Saudara aminkan. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan saya sangat disenangi oleh Allah. Katakan you are highly favored of God. Pulang dengan perasaan kebenaran. Amin. Yes. Memasuki bulan Mei dengan perasaan kebenaran. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord.